大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 176-180 saat Yumantian memikirkan hal itu, dia menjadi rileks dan berkata dengan tangan terkepal, "Saudaraku, tuan ketiga ini akan pamit terlebih dahulu. Aku harus menemukan keponakanku secepat mungkin. Setelah lama tidak bertemu dengannya, aku benar-benar merindukan gadis itu." Dia kemudian memandang Lingtian, yang masih mengenakan topeng kain putih, dan berkata sambil tertawa, "Segala sesuatu tentangmu baik, teknik gerakan mistikmu, keterampilan bela diri yang luar biasa, dan bahkan kekuatan batinmu adalah setingkat di atas yang lain, kecuali ketika dibandingkan dengan guru ketiga ini tentu saja. Saya pikir penampilan Anda juga tidak boleh terlalu buruk. Tapi Anda hanya suka meniru bocah manja kaya yang menjengkelkan itu, mengenakan topeng putih dan masih mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk katakan padaku siapa kamu. Apakah kamu tidak terlalu banci? Kamu tidak cukup jantan." Sejak Lingtian memasuki dunia ini, bahkan jika dia menambah pengalamannya dari kehidupan sebelumnya, Lingtian telah menerima segala macam julukan, bahkan tidak terhindar dari yang paling menghina dan menghina. Namun, ini adalah pertama kalinya dia dipanggil banci. Dari mana asalnya, Lingtian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat itu. Setelah melihat kuda Yumantian menghilang dari gerbang kota, Lingtian berpikir keras. Sepanjang jalan, Lingtian telah menggunakan ki batinnya yang murni untuk membantu menenangkan meridian Lingjian yang terluka dan luka Lingjian sudah pulih. Sementara luka dalam Lingjian serius, organ utamanya tidak terluka. Ini karena Yumantian bersikap lunak pada Lingjian. Selanjutnya, rumus naga mengejutkan ilahi Lingtian memiliki asal yang sama dengan rumus kultivasi yang dikembangkan Lingjian. Dengan demikian, seluruh proses jauh lebih lancar dan jauh lebih efisien. Lingtian memperkirakan bahwa selama Lingjian meminum obat yang tepat ketika dia kembali, bersama dengan sedikit nutrisi untuk vitalitasnya, dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama setengah bulan tanpa sisa luka di tubuhnya. Ini juga alasan terbesar mengapa Lingtian melepaskan Yumantian. Namun, kelelahan Lingtian pada hari ini sangat besar. Pertama, dia berlari sejauh 500 mil tanpa henti, mengandalkan sepenuhnya kekuatan batinnya yang padat untuk mendukungnya. Setelah bergegas, dia tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat dan berkelahi dengan Yumantian. Sementara mereka hanya bertukar beberapa gerakan, energi yang habis Lingtian masih cukup banyak. Setelah itu, dia segera mengedarkan semua energinya untuk merawat Lingjian yang terluka parah. Bahkan jika dia terbuat dari besi, Lingtian sudah benar-benar kelelahan. Meski kelelahan, kepala Lingtian masih sangat aktif tanpa menunjukkan tanda-tanda istirahat. Cedera Lingjian hari ini membuat Lingtian merasakan tekanan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sementara Lingtian bertingkah seperti celana sutra yang sombong dan suka memerintah di ibu kota, dia juga sangat sombong di dalam hatinya sendiri. Dia yakin bisa mengabaikan para pahlawan dunia ini, bahkan pengikutnya sendiri juga sama. Mereka hanya tahu tentang kekuatan mereka sendiri tetapi tidak mengetahui dunia. Ketika dia bertemu Ye Qingchen sebelumnya, itu sudah berfungsi sebagai bel alarm untuk Lingtian. Sekarang, dia bertemu dengan karakter nomor 3 di keluarga Yumantian, dan hampir kehilangan Lingjian. Lingtian tidak bisa tidak khawatir tentang ahli seperti apa yang ada di dunia. Sekarang badai sedang terjadi di benua dan berbagai ahli mulai mengungkapkan diri mereka. Situasi di benua itu hanya akan bertambah berantakan. Untuk mencapai hal-hal hebat dan melindungi diri sendiri di masa-masa kacau seperti itu, seseorang perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Khusus untuk Lingjian, Lingqi dan lain-lain. Hal-hal hari ini seperti tongkat di depan mata untuk Lingtian, Lingjian, dan orang-orang dari paviliun pertama. Lingjian, dan bahkan Lingtian sendiri, selalu berpikir bahwa meskipun Lingjian mungkin tidak terkalahkan, pasti akan sulit menemukan lawan untuknya. Namun, seorang guru ketiga dari keluarga Yu benar-benar telah membuat Lingjian terluka parah. Lalu bagaimana dengan tuan kedua? Bagaimana dengan kepala keluarga Yu? Mungkinkah keluarga Yu tidak memiliki beberapa karakter abadi? Penempatan seperti apa yang dimiliki Yumantian ini di keluarga Yu? Saat Lingjian melihat ekspresi suram Lingtian dan alis berkerut, dia merasakan kegelisahan di hatinya dan tidak berani mengatakan apapun.
Setelah sampai di rumah, Ling Chen, Ling Feng dan yang lainnya maju untuk menyambut mereka bersama. Melihat bagaimana mereka berdua baik-baik saja, mereka semua menghela nafas lega. Melihat luka yang menyayat hati di tenggorokan Ling Jian, mereka semua terkejut. Orang seperti apa yang hampir bisa mengambil nyawa Ling Jian? Mereka semua kemudian mengungkapkan ekspresi kebencian. Ketika Ling Chen mengirim beberapa pesan berturut-turut untuk menanyakan tentang situasi Ling Jian, beberapa bocah ini sudah sangat cemas. Ketika Ling Chen mengirim berita bahwa Ling Tian pergi mencari Ling Jian secara pribadi, mereka semua menyelesaikan masalah dan bergegas ke kediaman Ling dengan kecepatan tinggi. Menunggu kabar tentang mereka berdua, mereka belum makan siang dan bahkan tidak merasa lapar sedikit pun. Ling Tian melirik Ling Jian sebelum berjalan melewati semua orang dan masuk ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Ling Chen melihat ekspresi kelelahan di wajah Ling Tian, hatinya sakit dan dia juga mengikutinya. Makna Ling Tian jelas, Ling Jian, orang-orang dari paviliun pertama adalah orang-orangmu. Saya tidak akan mengatakan apa-apa dan Anda dapat membuat keputusan. Setelah apa yang terjadi hari ini, Anda harus memiliki ide sendiri tentang berbagai hal. Ling Tian memiliki satu prinsip. Terlepas dari apa masalahnya, selama dia memberikan tugas kepada seseorang, dia tidak akan meragukan keputusan orang tersebut. Dia tidak akan ikut campur dalam masalah dan hanya akan melihat hasil akhir. Bahkan jika ada sesuatu yang penting, dia hanya akan memberikan beberapa instruksi sederhana kepada yang bertanggung jawab. Bergantung pada ruang lingkup tanggung jawab bawahannya, Ling Tian pasti akan memberinya tingkat otoritas yang sesuai. Ini adalah gaya manajemen Ling Tian. Dengan demikian, terlepas dari apakah Ling Jian yang bertanggung jawab atas paviliun pertama, Ling Wu yang bertanggung jawab atas pabrik senjata, Ling San yang bertanggung jawab atas geng angin keras, Ling Liu, Ling Qi, Ling Ba dan Ling Jiu bertugas mengumpulkan informasi. Mereka semua memiliki otoritas mutlak di daerah masing-masing. Otoritas untuk menentukan hidup dan mati bawahan mereka semua ada di tangan mereka. Mereka hanya harus menjawab Ling Tian. Memang, setelah mereka berdua pergi, suara penuh amarah Ling Jian terdengar. Apa yang kalian semua lakukan di sini alih-alih berkultivasi? Melihat semua saudara laki-lakinya memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran dan meledak dalam ekstasi saat melihat dia kembali dengan selamat, Ling Jian tersentuh sekaligus marah. Dia marah tentang fakta bahwa mereka datang ke sini meskipun ada instruksi kepada mereka untuk fokus pada kultivasi mereka. Pada saat yang sama, dia tersentuh tentang kepedulian saudara-saudaranya terhadapnya. Mendengar teguran Ling Jian, mereka semua menundukkan kepala karena malu. Kemudian, suara Ling Tian terdengar dari dalam ruangan. Ling Jian, bawa saudara-saudaramu kembali dulu. Kamu harus terbaring di tempat tidur selama 3 hari karena lukamu dan kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang berat. Beristirahatlah dengan baik dan pastikan untuk merawatmu. Kesehatan kembali ke puncaknya. Selain itu, Ling Qi bisa datang ke kediaman Ling setelah menembus tahap keempat. Ling Jian mengakui perintah Ling Tian. Terhadap perintah Ling Tian, Ling Jian hanya akan menurut tanpa penundaan. Di sampingnya, wajah Ling Qi sudah dipenuhi dengan kepahitan, karena dia belum menembus ke tahap keempat formula naga mengejutkan ilahi. Seolah-olah Ling Tian memikirkan sesuatu, dia berkata, "Oh, jika Ling Qi belum menembus ke tingkat keempat dan orang lain menerobos lebih dulu, mereka bisa datang ke sini sendiri. Baiklah, kalian semua boleh pergi." Seperti yang dikatakan Ling Tian, Ling Feng, Ling Yun, Ling Wei dan Ling Dian semua memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Ling Qi, seolah-olah mengejek kematiannya. Ling Qi merasakan hidungnya masam karena dia ingin menangis di tempat. Jejak tawa terlihat di mata Ling Jian saat dia pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ling Tian. Setelah Ling Tian melihat mereka sebelumnya, dia menyadari bahwa Ling Qi sudah diambang menerobos ke tahap keempat. Satu-satunya kekurangannya adalah sumber motivasi. Karena itu, Ling Tian memutuskan untuk menekannya. Hanya dengan tekanan akan ada motivasi. Ling Tian sangat jelas tentang ini. Dengan tekanan ini, seharusnya tidak sulit bagi Ling Qi untuk menerobos ke tahap keempat. Di sisi lain, Yu Mantian sudah berjalan ke gerbang Wei Mansion. Pada akhirnya, dia hampir diusir oleh para penjaga karena mereka mengira dia adalah seorang pengemis. Yu Mantian menjadi sangat marah. Dengan satu tamparan, penjaga itu mulai berguling-guling di tanah saat Yu Mantian masuk ke Wei Mansion sambil mengutuk. Ini masih merupakan hasil dari dia yang berbelas kasih.
Jika itu orang lain, penjaga itu mungkin sudah berada di neraka. Beberapa hari terakhir ini, karena Nyonya Wei mendengar bahwa putrinya yang berharga telah mengunjungi Celana Sutra yang terkenal itu bersama Yu Bingyan, Nyonya Wei membuat putrinya marah. Sementara Yu Bingyan memiliki status yang berharga dan dia tidak berani mendisiplinkannya, dia pasti bisa mendisiplinkan putrinya sendiri. Wei Xuanxuan dipenuhi dengan depresi. Tepat ketika dia ingin menyatakan alasannya, penggaris kayu ibunya sudah mendarat beberapa kali. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat ini, Yu Bingyan berada di kamar Wei Xuanxuan. Mereka berdua melakukan percakapan yang intim karena suara tawa dan desahan kemarahan Wei Xuanxuan terdengar dari waktu ke waktu. Mendengar seseorang melaporkan bahwa seorang pria kekar yang menyebut dirinya Tuan Ketiga Yu telah menerobos masuk, Yu Bingyan terkejut dan bergegas keluar untuk melihatnya. Dia kemudian melihat paman ketiganya memegang tiang kayu, membuat keributan besar di Wei Mansion. Dia kemudian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berteriak, "Paman ketiga, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memperlakukan tempat ini sebagai milikmu dan bertindak tanpa penekanan?" Mendengar suara keponakannya, dia melemparkan tiang kayu ke samping dan berjalan dengan senyum cerah. Yan kecil, gadis yang baik. Apakah kamu merindukan paman ketigamu? Nah, ayahmu tidak berani mengendalikan saya dan Anda benar-benar ingin mengendalikan saya. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang berbulu, mencubit pipi Yu Bingyan saat dia berkata dengan cemberut, "Apa yang kamu olesi di wajahmu? Cepat cuci bersih. Paman ketigamu tidak tahan melihatmu seperti itu. Mengapa Anda harus mereduksi diri Anda ke keadaan seperti itu?" Yu Bingyan mengayunkan tangannya ke samping karena malu dan cemas. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, Tuan Ketiga Yu ini telah berbalik dan berteriak pada para penjaga yang tercengang, "Apakah kamu sudah melihat ini? Ini adalah keponakanku tercinta. Siapa yang berani meragukan identitasku?" Semua penjaga menghirup udara dingin karena mereka semua kehilangan kata-kata. Wei Zhengfeng dan istrinya, yang sudah siap untuk tidur, berlari dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat Tuan Ketiga Yu dengan pakaian yang tidak rapi dan lumpur di sekujur tubuhnya, meneriaki para penjaga keluarganya dengan ekspresi gengsi. Keduanya suami dan istri tertawa getir dan saling memandang. Pertanyaan yang sama terlihat di kedua mata mereka, apakah ini masih keluarga Wei kami atau keluarga Yu Anda? Yu Bingyan sangat malu dengan tindakan paman ketiganya. Namun, Tuan Ketiga Yu masih sangat bangga dan acuh tak acuh, senang dengan dirinya sendiri, dan memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia sangat senang menemukan keponakannya. "Paman ketiga, kenapa kamu di sini? Ada apa dengan penampilanmu? Dengan siapa kamu bertengkar lagi?" Yu Bingyan bertanya. Menurut apa yang dia ketahui, paman ketiga miliknya ini sangat mampu membuat masalah dan biasanya dihukum oleh paman pertama karena dia akan selalu membuat masalah ketika dia keluar. Mengapa dia datang jauh-jauh ke Sky Bearing City dari Wei Utara? Bahkan jika keluarganya ingin mengirim seseorang, mereka pasti tidak akan mengirimnya. Yu Bingyan sangat tertekan saat melihat penampilan menyedihkan paman ketiganya. Paman ketiganya sudah menjadi ahli panggung Xiantian, bahkan jika dia berkeliaran di seluruh dunia, seharusnya tidak banyak yang bisa menandingi paman ketiganya sendiri. Bagaimana dia direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan? Menurut apa yang dia ketahui, seharusnya tidak ada ahli seperti itu di kerajaan Bantalan Langit. Mungkin, beberapa ahli dunia lain tidak menyukai kesombongan paman ketiganya dan memberinya pelajaran. Hehe, bisa dibilang aku menyelinap keluar untuk mencari masalah dengan seseorang. Saat itulah Yu Mantian menyapa Wei Zhengfeng, berbasa-basi sebelum menjawab Yu Bingyan. "Soal penampilanku, Hais, jangan sebut dulu. Aku bertemu dua bocah gila di sepanjang jalan ke sini dan bertengkar hebat dengan mereka. Mengenai menang atau kalahnya, Yu Mantian secara alami tidak akan menyebutkannya." "Oh, siapa orang sial yang ingin dicari masalah oleh paman ketiga?" Yu Bingyan tidak bisa menahan tawa. Mendengar Yu Mantian gagap, jelas dia tidak ingin membicarakan detail pertarungan. Sementara Yu Bingyan penasaran, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Jika paman ketiganya menang, dia pasti akan membual seperti tidak ada hari esok. Melihat cara dia bertindak, hanya ada satu kemungkinan, Yu Bingyan juga merasa masalah ini sangat aneh. Bahkan ayahnya harus menunjukkan wajah kepada paman ketiganya. Orang gila macam apa yang bisa mengalahkannya sampai sejauh itu? Namun,
Perhatian Yu Bingyan tertuju pada orang yang paman ketiganya ingin cari masalah. Siapa yang begitu berani dan tidak beruntung sehingga paman ketiganya secara pribadi menemukan masalah dengannya. Selanjutnya, dia berada di Sky Bearing City. Sepertinya setiap orang yang bermasalah dengan paman ketiganya pasti akan berakhir dengan patah kaki atau memar di sekujur tubuh. Orang sial ini mungkin bukan pengecualian, kan? Yu Bingyan terkikik di dalam hatinya. Bukan orang lain, anak laki-laki cantik yang terkenal di Sky Bearing City. Bocah itu bernama Ling Tian, haha, aku bahkan mendengar bahwa kamu mengenalnya. Jawab Yu Mantian sambil minum secangkir teh. Yu Bingyan langsung tertegun. Lebih tepatnya, dia merasa seolah-olah sedang berubah menjadi patung. Setelah linglung untuk waktu yang lama, Yu Bingyan bertanya, "Paman ketiga, mengapa kamu ingin mencari masalah dengannya?" Orang itu hanya seorang sarjana yang lemah, bahkan dia merasa kata-kata yang diucapkannya sedikit tidak dapat dipercaya. Ketika Ye Qingchen meraung keras, membangunkan hampir setengah dari Sky Bearing City, Yu Bingyan juga dengan kasar terbangun dari mimpinya saat dia merasakan darahnya mengalir. Bahkan Sue Leng dan Sue Fei juga merasakan gelombang ketidaknyamanan. Namun, Ling Tian dan Ling Chen sama-sama tidak terpengaruh meski berada di ruangan yang sama dengan Ye Qingchen. Selain itu, jika Ling Tian benar-benar seorang sarjana yang lemah, bagaimana dia bisa mengundang seorang ahli seperti Ye Qingchen ke rumahnya? Lebih jauh lagi, keduanya bahkan saling menyapa sebagai saudara. Huff, paman pertamamu sangat mengagumi cendekiawan yang sangat lemah itu. Dia benar-benar mengatakan bahwa ayahmu dan aku tidak bisa dibandingkan dengan bocah yang sangat cantik itu. Aku tidak bisa menerima itu dan jadi aku di sini untuk mengajarinya pelajaran yang bagus. Di depan keponakan tercintanya, Yu Mantian sebenarnya tidak menyebut dirinya Third Master. Yu Bingyan tidak bisa menahan rasa frustrasi di dalam hatinya. Bahkan jika Ling Tian memiliki seni bela diri yang luar biasa, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seseorang seperti paman ketiga dan Ye Qingchen? Selain itu, paman ketiganya tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Masih baik-baik saja jika dia menyukai Ling Tian, tetapi jika dia tidak menyukai Ling Tian, dia mungkin akan menghajarnya sepenuhnya. Pada saat itu, apa yang harus dia lakukan? Hais, orang ini bisa membuat masalah bagiku bahkan saat dia di rumah. Yu Bingyan sangat mengkhawatirkan Ling Tian, tetapi tidak tahu bahwa bocah gila itu, yang membuat pamannya menjadi sangat menyedihkan, adalah cendekiawan lemah yang dicintai di hatinya. Mendengar keributan di luar mereda, Ling Tian tahu bahwa Ling Jian dan yang lainnya pasti sudah pergi. Ling Tian lalu menghela nafas panjang, saat dia merasakan seluruh tubuhnya penuh kelelahan. Namun, sebuah suara di dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh tertidur sekarang dan keadaannya saat ini benar-benar tidak memungkinkannya untuk tertidur sekarang. Setelah seharian berlari dan berkelahi, itu hampir menghabiskan seluruh kekuatan batinnya. Selain itu, cedera kritis Ling Jian tidak memungkinkan untuk penundaan, jangan sampai dia tidak dapat mengambil langkah maju dalam seni bela dirinya. Karena itu, Ling Tian memaksa dirinya untuk merawat luka Ling Jian, tidak membiarkan dirinya beristirahat sepanjang hari. Saat ini, dia sudah berada di tahap di mana gunung dan sungai habis. Jika dia tertidur sekarang, kekuatan batinnya akan mandek seumur hidup. Tetapi jika dia berkultivasi sekarang untuk pulih, dia pasti akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Berdiri dari kehancuran, bangkit dari abu. Ini adalah pelajaran berharga yang dipelajari Ling Tian dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya. Setiap kali ki batinnya habis, selama dia mampu menahan sirkulasi ki batinnya pasti akan mengalami pertumbuhan. Sementara Ling Tian hanya menyilangkan beberapa pukulan dengan Yu Mantian, keduanya benar-benar bersaing dalam kekuatan batin. Kekuatan batin keras Yu Mantian meninggalkan kesan mendalam di hati Ling Tian. Bersama dengan kompetisi kekuatan batin yang dia miliki sebelumnya dengan Ye Qingchen, Ling Tian akhirnya merasakan sedikit inspirasi. Ling Tian akhirnya bisa merasakan tanda bahwa formula naga mengejutkan ilahi miliknya akan mengalami terobosan. Setelah menginstruksikan Ling Chen untuk melindunginya, Ling Tian duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Bertahun-tahun, Ling Tian akan mengedarkan kekuatan batinnya setiap hari, dan dia telah mencapai tingkat ki batin yang diperlukan untuk mencapai terobosannya. 2 tahun lalu, namun, dia terjebak di kemacetan karena beberapa alasan, tidak dapat mencapai perubahan kualitatif dalam ki batinnya. Hari ini,
dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan peluang untuk terobosan tepat di depannya. Bagaimana Lin Tian melepaskan kesempatan seperti itu? Dia kemudian memaksa tubuhnya yang lelah untuk bermeditasi. Setelah beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba merasakan perasaan hangat muncul dari inti batinnya, saat meridian di sekujur tubuhnya mulai terasa sakit. Setelah kehangatan inti batinnya mulai tumbuh, ki batin mulai mengalir ke inti batinnya dari meridian di seluruh tubuhnya. Setelah itu, pusaran kecil ki dalam terbentuk di inti dalamnya, secara bertahap berputar semakin cepat saat gaya tarik mulai tumbuh lebih kuat. Dalam beberapa napas pendek, pusaran air ini sudah berputar dengan kecepatan yang menakutkan, karena ki bagian dalam dari seluruh tubuhnya tersedot sepenuhnya ke dalam pusaran air ini. Pada saat ini, Lin Tian bisa merasakan rasa sakit yang membengkak datang dari inti dalamnya, seolah-olah tingkat ki dalam inti dalamnya berada pada tingkat maksimum dari tahap ke-7. Jika dia memilih untuk menyerang batas tahap ke-8 sekarang, Lin Tian yakin dia pasti akan berhasil. Namun, Lin Tian merasakan keengganan di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berhenti berkultivasi dan potensi terpendam dalam tubuhnya pasti lebih dari itu. Meskipun terjebak pada tahap saat ini, jumlah ki dalam yang dia kumpulkan seharusnya lebih dari cukup untuk menembus tahap ke-8. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, apakah dia hanya akan menggunakannya untuk menerobos ke tahap ke-8? Ada talenta di seluruh dunia dengan banyak yang jauh melebihi saya. Untuk mencapai tujuan di hati saya pasti harus bertaruh. Dengan pemikiran itu, Lin Tian menggertakkan giginya dan menyebarkan semua ki dalam di inti dalamnya. Meridian berbenturan. Ini adalah metode kultivasi khusus dari tahap ke-9 formula naga mengejutkan ilahi. Setelah mengumpulkan semua ki dalam untuk membentuk pusaran air, ki dalam kemudian akan tersebar untuk berbenturan dengan meridian tubuhnya untuk memastikan bahwa aliran di meridiannya akan benar-benar lancar. Semua ki batinnya kemudian akan diedarkan kembali ke inti batinnya, menerobos ke tahap ke-9 dalam satu langkah. Namun, metode ini terbatas pada tahap ke-8 dari rumus naga mengejutkan ilahi. Hanya ketika dia berada di puncak tahap ke-8 dia memenuhi syarat untuk mencobanya. Jika kultivasinya tidak pada tahap itu, dia mungkin menghancurkan semua meridiannya, binasa karenanya. Bahkan jika dia berada di puncak tahap ke-8, ada peluang kurang dari 10 hingga 20% baginya untuk berhasil. Bahaya ini bisa dengan mudah dibayangkan. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya akan dianggap berada di tahap Xiantian jika dia bisa menembus ke tahap ke-9. Dalam kehidupan sebelumnya, ada ratusan orang yang mengembangkan rumus naga mengejutkan ilahi tetapi hampir tidak ada yang memasuki tahap ke-9. Sementara Lin Tian memiliki keuntungan melintasi dunia dan mengolah Xiantian Qi sejak awal, kondisi jiwanya jauh dari seorang kultivator yang mencapai tahap Xiantian melalui budidaya pahit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah dunia yang terpisah. Satu-satunya alasan mengapa Lin Tian berani menyerang tahap ke-9 adalah karena ki batinnya sendiri sudah menjadi Xiantian Qi yang paling murni. Ini benar-benar berbeda dari yang menyerang tahap ke-9 dengan fisik Haotian. Selain itu, sementara Lin Tian tidak membuat kemajuan apapun dalam formula naga mengejutkan ilahi dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan batinnya masih meningkat setiap hari. Dengan demikian, Lin Tian percaya diri dan berani menyerang tahap ke-9. Formula naga mengejutkan ilahi. Gelombang rasa sakit bisa dirasakan dari meridiannya, seolah-olah mereka akan terkoyak. Lin Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melupakan sesuatu yang penting. Ki batinnya mengalir ke inti dalamnya perlahan-lahan di awal dengan sebagian besar ki batinnya mengalir ke inti dalamnya dari daya tarik pusaran air. Seluruh proses memakan waktu yang sangat lama. Untuk tiba-tiba membubarkan pusaran air yang dibentuk oleh ki dalam, itu seperti naga yang terkejut masuk ke keadaan gila, mengamuk di semua meridiannya. Untuk meridiannya yang awalnya tenang menderita kejutan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak dihancurkan? Bagaimana mungkin meridiannya tidak rusak? Lin Tian akhirnya mengerti mengapa mereka yang menyerang tahap ke-9 dalam kehidupan masa lalunya akan mati karena meridian mereka pecah. Namun, itu sudah terlambat. Pada saat ini, tidak ada gunanya menyesal. Karena dia telah memutuskan untuk melakukan tindakan yang berisiko, dia harus menanggung akibatnya. Karena penyesalan tidak ada gunanya, hal terbaik yang harus dia lakukan adalah menemukan cara untuk bertahan hidup. Lin Tian dengan paksa menanggung rasa sakit di tubuhnya. Pada saat ini, Lin Tian merasa seolah-olah semua meridiannya pecah saat kulitnya membengkak.
Pembuluh darahnya terlihat muncul di kulitnya saat tetesan darah merembes keluar dari kulitnya. Pada saat ini, hanya sejumlah kecil ki batinnya yang telah tersebar dari inti dalamnya. Ling Chen duduk di dekat pintu, menatap kultivasi Ling Tian dengan senyum manis di wajahnya. Melihat tatapan terfokus dari pria yang dicintainya, Ling Chen merasakan ketenangan dan keberuntungan di hatinya. Tiba-tiba, mata Ling Chen membelalak kaget. Dia melihat wajah Ling Tian berkerut kesakitan saat kulitnya mulai membengkak. Kemudian, darah merembes keluar dari kulitnya perlahan, secara bertahap meningkat dari waktu ke waktu. Setelah diasuh oleh Ling Tian selama bertahun-tahun, Ling Chen sudah sangat akrab dengan formula naga mengejutkan ilahi Ling Tian. Sementara dia tahu bahwa situasi seperti itu akan terjadi ketika Ling Tian mencoba menerobos ke tahap ke-9, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut di dalam hatinya. Dia kemudian tiba-tiba teringat instruksi Ling Tian, dingin dan panas akan merangsang satu sama lain dan positif dan negatif akan saling melengkapi. Kenner, saat aku menyerang tahap ke-9, aku mungkin tidak bisa melakukannya tanpamu. Tanpa ragu, tubuhnya muncul di depan Ling Tian saat dia meletakkan telapak tangannya di dada Ling Tian. Mengerahkan kekuatan, gelombang ki dalam yang dingin ditransmisikan. Ling Tian berteriak dengan getir di dalam hatinya. Ki dalam tubuh saya sudah terlalu banyak untuk memulai. Dari semua waktu yang akan datang, Anda memilih untuk campur tangan pada saat seperti itu. Saya benar-benar menderita karena perbuatan saya sendiri. Tetapi pada saat itu, Ling Tian menggunakan seluruh energinya untuk menekan ki dalam yang kacau yang mengalir ke meridiannya dan tidak dapat berbicara. Sulit baginya bahkan untuk menggerakkan bibirnya. Saat ki batin Ling Chen memasuki tubuh Ling Tian, itu pecah menjadi beberapa gelombang dan mengalir ke meridiannya bersama dengan ki batinnya sendiri. Tekanan yang diderita meridiannya sudah sangat ekstrim. Retakan sudah terlihat di kulitnya saat darah mengalir keluar. Meridian di tubuhnya sudah akan pecah. Wajah Ling Chen dipenuhi air mata saat dia terus mengirimkan ki batinnya ke tubuh Ling Tian. Tiba-tiba, ki dalam yang kacau di tubuh Ling Tian tampaknya telah mendeteksi ki dalam es dingin Ling Chen dan mulai kembali ke inti dalamnya dalam kemarahan. Rasanya seperti es yang tiba-tiba ditambahkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Dengan tambahan sesuatu yang dingin, minyak mendidih pasti akan menguapkan bongkahan es ini sebelum memulihkan keadaan didih aslinya. Jika tubuh Ling Tian seperti minyak mendidih, ki batin yang ditransmisikan oleh Ling Chen seperti es batu. Setelah kontak, Ling Chen terkena serangan kekuatan penuh ki dari Ling Tian. Dia mengerang saat tubuhnya terbang ke udara, memuntahkan segumpal darah di udara. Tubuhnya kemudian menabrak dinding sebelum dia memantul ke tanah. Dengan kesadaran terakhirnya, dia melihat Ling Tian lagi dan menyadari bahwa meskipun wajah Ling Tian masih merah, kulitnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda pecah. Dia kemudian merasakan perasaan nyaman saat dia jatuh pingsan lagi. Ling Tian merasa ada celah pendek ketika semua ki batinnya mengalir kembali ke inti batinnya. Meskipun dia tahu bahwa Ling Chen terluka parah, Ling Tian tidak bisa berhenti. Saat ki batinnya menjadi gila lagi, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Karena itu, dia menekan kekhawatiran yang dia miliki untuk Ling Chen. Dia hanya akan bisa menyelamatkan kekasihnya setelah menyelamatkan dirinya sendiri. Perasaan cinta ini biasanya menyebabkan kekuatan yang tak dapat dijelaskan meledak, menciptakan keajaiban. Ungkapan, bertahan demi cinta, memang benar adanya. Ling Tian tahu bahwa satu-satunya alasan mengapa keadaan berubah menjadi lebih baik adalah karena Ling Chen mempertaruhkan nyawanya untuknya. Ini juga kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak memahaminya, dia tidak hanya akan mati, Ling Chen mungkin juga akan mati. Pikirannya tiba-tiba tampak jernih, seolah-olah dia mendapat kilasan inspirasi. Di saat genting seperti itu, kecerobohan hanya akan menyebabkan kesalahan. Hanya dengan bersikap tenang dan mengandalkan kebijaksanaannya, dia dapat memahami peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Ling Tian akhirnya mengerti mengapa keluarga Ling memiliki dua formula bela diri. Meskipun memiliki formula naga mengejutkan ilahi yang tak terkalahkan, mengapa mereka masih memiliki formula es ilahi yang hanya bisa dikembangkan oleh wanita? Lebih jauh lagi, mengapa ajaran leluhur mereka menentukan bahwa para wanita dari keluarga Ling harus mengolah formula es ilahi? Jadi ini alasannya, Ling Tian kemudian mengedarkan satu-satunya jejak ki dalam yang bisa dia kendalikan. Menahan rasa sakit, dia memaksa ki dalam mengalir ke belakang, mendesak semua ki dalam untuk berkumpul kembali di inti dalam sambil memperbaiki meridiannya.
Agar Ki batinnya mendapatkan kembali alirannya yang lancar dan kepalanya menjadi jernih, kegembiraan di hatinya adalah sesuatu yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Namun, ini baru permulaan. Setelah mendapatkan kembali kendali Ki batinnya, dia memaksanya untuk bersirkulasi kembali ke inti batinnya lagi dan akhirnya membentuk pusaran air lagi. Ling Tian terkejut menyadari bahwa meridiannya sebenarnya setidaknya 2 kali lebih lebar dari sebelumnya. Jika meridiannya sebelumnya adalah aliran di gunung, meridiannya sekarang pasti seperti sungai. Mengontrol pusaran Ki dalam dengan hati-hati, inti dalamnya perlahan terisi penuh lagi. Ling Tian kemudian melepaskan kendalinya tiba-tiba dan Ki batinnya menjadi seperti naga gila yang mengamuk, menerobos ke tahap ke-8 formula naga mengejutkan ilahi. Ki dalam yang tersisa kemudian terus mengalir ke meridiannya, membuat sirkulasi penuh di meridiannya, berhenti di titik akupuntur Guanyuan sebelum bergegas kembali ke inti dalamnya lagi. Jadi itu di sini, Ling Tian berpikir pada dirinya sendiri ketika Ki batinnya mulai berkumpul kembali ke inti dalamnya sebelum mengirimkannya ke meridiannya lagi. Ling Tian akhirnya mengerti tujuan sebenarnya mengirim Ki batinnya mengamuk di meridiannya. Jika dia tidak memperlebar meridiannya, meridian aslinya pasti tidak akan mampu menahan Ki spiritual dalam jumlah besar saat menyerang tahap ke-9. Dia pasti akan mendapat masalah. Syukurlah dia ada di sana. Tapi, aku tidak bisa berhenti sekarang. Pertama kali, kedua kalinya, ke-19 kali, Ling Tian berusaha sekuat tenaga, menyerang tahap ke-9 berkali-kali, membuat tubuhnya merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia menyerang tahap ke-9. Pada akhirnya, sepertinya Ling Tian sudah mati rasa karena rasa sakit, tanpa sadar menyerang tahap ke-9 tanpa berpikir lain. Akhirnya, Ling Tian merasakan ledakan keras saat Ki batinnya yang besar menembus tahap ke-9, seperti anak hilang yang berlari kembali ke pelukan Ling Tian. Tidak hanya Ling Tian tidak merasakan sakit, dia merasakan kehangatan dan kegembiraan. Setelah mengedarkan Ki batinnya, Ling Tian terkejut menyadari bahwa dia memiliki Ki batin lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, Ling Tian telah mengedarkan Ki batinnya sebanyak 36 kali dan berhasil menstabilkan fondasinya. Membuka matanya secara bertahap, dia merasa seolah-olah 2 baut listrik ditembakkan dari matanya. Tiba-tiba, dunia penuh warna ditampilkan tepat di depannya. Saat berada dalam kegelapan, Ling Tian dapat dengan jelas melihat setiap sudut ruangan, bahkan debu yang berterbangan di udara. Ling Tian terkejut menyadari bahwa bahkan benda-benda ini memiliki warna sendiri. Seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan kehidupan. Saat dia melihat keluar jendela ke arah bambu yang bergoyang, dia bisa melihat urat-urat yang berbeda dari setiap daun dan mendengar cacing tanah merayap di tanah. Semua ini memberi Ling Tian pengalaman yang benar-benar baru. Bahkan dengan pengalaman 2 masa hidup Ling Tian, dia tidak bisa tidak merasakan jantungnya berdebar kencang saat ini. Jadi ini yang disebut panggung Xiantian. Perasaan Xiantian, dia tiba-tiba memikirkan Ling Chen dan menatapnya dengan cepat, hanya untuk melihat bahwa dia sudah bangun. Anda harus memahami bahwa Ling Chen telah menerima bimbingan pribadi dari Ling Tian dan kultivasinya setingkat lebih tinggi dari Ling Jian. Sementara dampak itu adalah sesuatu yang tidak terduga dan menyebabkan luka dalam, itu tidak cukup untuk merenggut nyawanya. Namun, gadis ini benar-benar pingsan karena cemas. Dia berdiri dengan paksa, dengan punggung bersandar ke dinding dan air mata mengalir di pipinya. Namun, senyum cerah terlihat di wajahnya, menatap Ling Tian dengan rasa puas dan gembira. Ling Tian merasakan kehangatan di hatinya saat dia memeluknya. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Cener saya, gadis yang bodoh." Ling Chen tidak lagi bisa menahan keterkejutannya saat air matanya membentuk sungai di wajahnya. Pada saat ini, dia akhirnya bisa merasakan bahwa orang yang paling dicintai dalam hidupnya tidak meninggalkannya. Dia tidak bisa menahan air mata sukacita. Memikirkan keputusasaan yang dia rasakan sebelumnya, dia tidak bisa menahan tangis lebih keras. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ketakutan dari sebelumnya. Ling Tian menghela nafas dan membelai rambut Ling Chen sambil mencium keningnya. Dia kemudian meletakkan tangannya di pergelangan tangannya dan menyadari bahwa luka Ling Chen sama sekali tidak ringan. Memeluk wanita tercintanya, Ling Tian mentransmisikan gelombang Ki dalam yang hangat, perlahan memperbaiki meridiannya yang rusak sambil merawat luka dalamnya. Dengan kekuatan tingkat ke-9 formula naga mengejutkan ilahi dan Ki batin Ling Chen sendiri, luka dalam Ling Chen pulih dengan cepat. Dalam proses merawat Ling Chen,
Ling Tian bisa melihat, atau lebih tepatnya, merasakan, setiap keanehan di meridian Lin Chen. Dia tidak bisa menahan kegembiraan saat dia membimbing ki batinnya di sepanjang garis meridiannya setelah lukanya dirawat sepenuhnya. Setelah beberapa lama, kemudian, Ling Tian akhirnya berhenti mengedarkan ki batinnya. Pada saat ini, formula es ilahi Lin Chen telah mencapai puncak tahap ke-6 dengan bantuan Ling Tian. Dia hanya kekurangan kesempatan yang cocok untuk membuat terobosan. Ling Tian akhirnya bisa santai. Merasa nyaman, Ling Tian tiba-tiba merasa Lin Chen bertingkah sedikit aneh. Tubuh Lin Chen sangat hangat dan wajahnya berwarna merah tidak normal. Matanya menyipit dan napasnya berat, saat lengannya yang seperti batu giok melingkari pinggang Ling Tian. Bagaimana Ling Tian tahu bahwa ketika dia meletakkan tangannya di inti batinnya untuk mengobati lukanya, Lin Chen segera memiliki pikiran aneh. Meskipun dia mengerti bahwa Ling Tian hanya ingin mengobati lukanya, dia tidak dapat mengendalikan hasrat membara di masa mudanya. Selanjutnya, setelah menyaksikan pengalaman mendekati kematian Ling Tian, rasa takut muncul di hatinya. Berpikir tentang bagaimana Ling Tian berlumuran darah hampir di sekujur tubuhnya, Lin Chen merasakan keputusasaan dari kemungkinan kehilangan pria yang dicintainya. Rasa putus asa seperti itu membuat Lin Chen membuang keberatannya sebagai seorang nona muda. Sebagai seorang wanita, hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya adalah mempersembahkan tubuh murninya kepada pria yang dicintainya. Lin Chen dipenuhi dengan pemikiran seperti itu saat ini. Selanjutnya, Lin Chen juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis atas tindakan bangsawan mudanya. Tuan muda biasa seperti Ling Tian seharusnya sudah memiliki rumah yang penuh dengan istri di usianya, apalagi tetap perawan seperti Ling Tian. Namun, Ling Tian hanya memiliki gelar celana sutra nomor 1, sesekali berlari ke rumah bordil, tetapi menjadi lebih canggung sehubungan dengan hal-hal antara pria dan wanita. Lin Chen sudah terlalu sering menginjak kakinya, menggertakkan giginya dan mengutuk Ling Tian berkali-kali di dalam hatinya karena menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Seorang idiot yang sama sekali tidak tahu apa-apa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ling Tian segera mengerti mengapa Ling Chen bertindak seperti itu dan mau tidak mau ditempatkan dalam dilema. Apa yang harus dia lakukan? Ling Tian pasti tidak keberatan mengambil Ling Chen saat ini. Di dalam hatinya, Ling Chen sudah menjadi wanita dan istri tercintanya. Itu hanya masalah waktu dan ritual baginya. Lagi pula, keduanya sudah terhubung di hati dan pikiran mereka. Saat ini, Ling Tian hanya khawatir Ling Chen tidak berpikir jernih. Bagaimana jika dia mengambil keperawanannya saat dia sedang tidak waras? Jika itu masalahnya, itu pasti akan menjadi penyesalan besar bagi mereka berdua. Tetapi agar kecantikan yang menjatuhkan negara berada tepat di pelukannya yang dipenuhi dengan niat seperti itu, Ling Tian, sebagai pria normal, mau tidak mau memiliki reaksi yang kuat. Pada saat ini, Ling Chen tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ling Tian dengan emosi yang dalam saat dia bergumam, "Bangsawan muda, bawa aku." Tubuh Chener seharusnya sudah lama menjadi milik bangsawan muda. Ling Tian menjilat bibirnya saat mulutnya menjadi kering. "Chener, apakah kamu yakin tidak akan menyesali ini?" Ling Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas, bahkan jika Chener akan ditinggalkan tanpa ampun oleh bangsawan muda di masa depan, Chener pasti tidak akan menyesalinya. Gunung tidak memiliki sudut, langit dan bumi adalah satu. Guntur musim dingin bergemuruh dan hujan gerimis musim panas. Saya tidak akan pernah menyesali keputusan saya. Tepat ketika Ling Chen hendak membalasnya, Ling Chen memeluk lehernya dan mencium bibir Ling Tian. Sebuah ledakan meledak di kepala Ling Tian saat kesombongan dan ketenangannya menghilang sepenuhnya pada saat ini. Memeluk tubuh lembut Ling Chen, dia memberinya ciuman yang dalam, entah kapan, dan entah siapa yang memulainya, tapi pakaian keduanya mulai berkurang. Akhirnya, tubuh telanjang Ling Tian dan Ling Chen terjerat bersama saat mereka berbaring di tempat tidur. Mata Ling Chen tertutup rapat, memperlihatkan tubuhnya yang murni dan seperti peri sepenuhnya kepada pria yang dicintainya. Saat bulu matanya berkedut, wajahnya memerah. Dia kemudian merasakan Ling Tian menciumnya dengan kikuk di dahi, hidung, bibirnya, bergerak semakin rendah. Dia kemudian bisa merasakan tangan hangat dengan lembut membelai semua zona terlarangnya yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya dalam 17 tahun terakhir hidupnya. Tiba-tiba, Ling Chen merasakan dadanya mendarat menjadi sepasang tangan besar, dimainkan oleh sepasang tangan itu. Ling Chen bisa merasakan bahwa kesombongannya benar-benar berubah di tangan kekasihnya, dia kemudian tidak bisa menahan erangan lembut.
Akhirnya, dia bisa merasakan tubuh yang hangat di atasnya saat sepasang tangan menjelajahi tubuhnya. Ling Chen kemudian bisa merasakan nafas hangat di dadanya diikuti dengan perasaan geli. Dengan mata masih tertutup rapat, Ling Chen merentangkan anggota tubuhnya dan memegangi pinggang kekasihnya. Seolah-olah Lin Tian merasakan dorongan, dia menundukkan kepalanya dan menangkap ceri merah muda. Serangan lain dari Ling Chen telah benar-benar menyulut semua nafsu Ling Tian. Malam yang dipenuhi musim semi. Fajar, beberapa burung cantik beraneka warna berkicau riang. Ling Tian terbangun dari mimpi indahnya, saat ingatan akan malam liar melintas di kepalanya. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum lembut. Di sisinya, Ling Chen tertidur lelap, dengan kedua tangannya di luar selimut. Di bawah selimut, setengah dari dadanya yang bangga terlihat, naik dan turun dengan napasnya. Satu kakinya tersangkut di luar selimut saat wajahnya tampak dipenuhi kegembiraan dari malam sebelumnya. Alisnya sedikit berkerut, seolah dia masih bisa merasakan sakitnya kebahagiaan dari tadi malam. Sudut bibirnya sedikit terangkat, mengungkapkan kepuasannya karena menampilkan tubuhnya. Kecantikan tidur, Ling Tian menatapnya dengan linglung saat senyum penuh perhatian terlihat di bibirnya. Gadis ini, seolah-olah dia bisa merasakan Ling Tian menatapnya, Ling Chen mendengus lembut dan membuka matanya. Melihat wajah tampan Ling Tian, dia tidak bisa tidak bingung mengapa Ling Tian ada di kamarnya sendiri. Namun, dia dengan cepat mengingat hal-hal yang terjadi tadi malam dan wajahnya memerah. Dengan jeritan lembut, dia merunduk ke dalam selimut saat kakinya juga ditarik masuk. Ling Tian tertawa dan menggodanya, "Istriku, sudah waktunya kamu membantu suamimu mengenakan pakaiannya. Mengapa kamu masih berbaring?" Ling Chen kemudian berjuang di dalam selimut dan mengeluarkan erangan peredam. Ling Tian lalu terkekeh sambil meringkuk di bawah selimut juga. Saat berikutnya, keluhan Ling Chen terdengar sebentar, sebelum tidak ada yang terdengar. Seolah-olah seseorang telah menutup mulutnya, hanya tidak tahu apa yang dia gunakan. Beberapa saat kemudian, Ling Tian, yang tidak lagi perawan, mengenakan pakaiannya dengan puas. Dia kemudian dengan nakal menatap Ling Chen, yang masih di tempat tidur. Rambut hitamnya menutupi bantal saat tubuhnya tergeletak di tempat tidur, bahkan tanpa kekuatan untuk mengangkat jari-jarinya. Matanya berputar-putar dan pipinya merah saat dia terengah-engah. Ling Chen, yang akhirnya menjadi wanita Ling Tian, memancarkan kecantikan yang tak terlukiskan saat ini saat Ling Tian dipenuhi dengan dorongan untuk menerkam ke depan. Dengan menggunakan tekad yang kuat saat melantunkan kitab suci Buddha, Ling Tian mengenakan pakaiannya dengan susah payah. Dari kehidupan masa lalunya sampai sekarang, ini mungkin pertama kalinya dia merasa mengenakan pakaiannya bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit. Berjalan keluar ruangan, Ling Tian meregangkan tubuhnya saat senyum puas terlihat di wajahnya. Dia kemudian duduk di bawah rak buah anggur seperti biasa. Hujan baru saja berhenti dan angin pagi yang lembut bisa dirasakan. Tanaman merambat hijau anggur merayap di seluruh rak ketika tandan bunga kuning cerah terlihat bergoyang tertiup angin, tampak seolah-olah mereka akan berbuah setiap saat. Beberapa bunga yang tumbuh ke arah matahari sudah layu karena beberapa buah anggur hijau seukuran kacang bisa terlihat. Saat Ling Tian melihatnya, dia merasa seolah-olah dia bisa merasakannya di mulutnya dan segera mengerti apa artinya memuaskan dahaga dengan menatap buah krem. Menutup matanya, Ling Tian tidak bisa tidak memikirkan kehangatan yang dia rasakan dari tadi malam. Dia kemudian tertawa sambil berkata dengan nada mengejek diri sendiri, "Perawan berusia 40 tahun lebih dari 2 kehidupan saya. Benar-benar tidak mudah untuk menyingkirkan topi itu." Langkah kaki lembut kemudian terdengar berjalan dengan lembut. Bahkan tanpa membuka matanya, Ling Tian sudah tahu betapa lembut dan halusnya pemilik langkah kaki ini. Dia kemudian terkikik dalam hatinya, beberapa fanatik musik mungkin ada di sini untuk menemukan Tuan Ling Chen. Tiba-tiba, dia tercengang tentang kepekaan pendengarannya. Langkah kaki itu masih berjarak 300 kaki dan dia benar-benar bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa membaca kepribadian orang tersebut. Ini terlalu tidak percaya. Apakah ini kekuatan tingkat ke-9 dari rumus naga mengejutkan ilahi? Atau apakah ini kekuatan seorang kultivator Xiantian? Mengikuti batuk pelan, sosok cantik muncul di depan pintu. Itu adalah Xiao Yansui. Satu posisi inti dalam, dan Tian, ada di perut bagian bawah. Melihat Ling Tian, Xiao Yansui mulai mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Namun, dia masih memilih untuk memasuki halaman,
Tuan Muda Ling, apakah saudari Chen? Nona Chen ada di sini. Xiao Yansui memang seorang fanatik musik. Sejak dia menyadari bahwa Ling Chen adalah ahli musik, dia pasti akan menemukan Ling Chen untuk beberapa petunjuk setiap kali Ling Tian keluar. Anda harus memahami bahwa Ling Chen secara pribadi diajar oleh Ling Tian, tidak hanya dalam satu aspek tetapi dalam semua bidang seni. Dia fasih dalam musik, kaligrafi, dan melukis, tidak kalah dengan wanita-wanita berbakat di ibu kota. Dengan hanya menampilkan salah satu lagu eksklusif, legendaris yang diajarkan Ling Tian padanya, sudah lebih dari cukup baginya untuk melihat lagu-lagu dari generasinya dengan jijik. Xiao Yansui secara alami akan mengaguminya juga. Dalam beberapa hari ini, keduanya dengan hangat menyapa satu sama lain sebagai saudara perempuan. Ling Chen lebih tua dari Xiao Yansui 2 tahun, jadi dia memanggil Ling Chen sebagai kakak perempuannya. Juga tidak mengherankan jika Xiao Yansui mengerutkan kening. Biasanya, Ling Tian sudah keluar saat ini. Pada saat yang sama, citra Ling Tian sekarang terlalu tidak sedap dipandang. Bersandar di kursi bambu, dengan kaki disilangkan dan menunjuk ke langit dan pangkal kakinya yang berwarna merah muda bergoyang lembut. Betapa saudari seperti Peri Chen bertahan hidup dengan orang yang begitu tercela. Ling Tian meletakkan kakinya dengan lembut saat dia berkata kepada Xiao Yansui dengan tenang, gadis Chener itu mungkin masih tidur. Gadis itu selalu sangat malas. Bukankah kalian berdua menjadi saudara angkat? Kenapa kamu tidak tahu tentang itu? Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan, tanpa menunjukkan sedikit pun sambutan untuk kecantikan seperti Xiao Yansui. Bahkan, kata-katanya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Ini juga tidak mengherankan. Bagaimanapun, dia adalah seorang lelaki tua yang akhirnya menyingkirkan keperawanannya. Atau mungkin, dia masih harus disebut muda. Lagi pula, Ling Tian masih berusia 16 tahun dalam hidupnya ini. Tepat ketika dia sedang bersemangat, orang luar benar-benar datang untuk menanyakan istrinya. Akan mengherankan jika dia bisa memperlakukannya dengan baik. Xiao Yansui kemudian mendengus dan berpikir, hanya sampah sepertimu yang malas. Bagaimana saudari Chen bisa malas? Dia kemudian berkata dengan jijik, kalau begitu, bisakah bangsawan muda Ling memberitahuku di mana Nona Chen? Ling Tian menunjuk dengan santai ke kamarnya sendiri dengan senyum nakal. Xiao Yansui mendengus dan berjalan melewati Ling Tian bahkan tanpa memandangnya. Ling Tian kemudian menutup matanya saat telinganya mengikuti jejak Xiao Yansui. Dia kemudian mendengarnya berjalan menuju pintu dan mengetuk dengan lembut. Serangan yang nyaris tak terdengar kemudian terdengar dari dalam ruangan. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yansui berpikir bahwa seharusnya tidak ada yang salah karena mereka berdua adalah wanita. Berpikir tentang bagaimana erangan Ling Chen terdengar lemah, dia menjadi khawatir dan segera masuk. Dua jeritan kemudian bisa terdengar pada saat bersamaan. Dengan gerakan cepat, Xiao Yansui dengan cepat membanting pintu dengan wajah merah cerah dan terengah-engah. Rasa malu memenuhi matanya saat dia memelototi Ling Tian sambil memarahi, tercela. Tak tahu malu, berpikir sejenak, dia menambahkan, penjahat, sampah, leceh. Dia kemudian bergegas keluar dari halaman Ling Tian dengan wajah masih merah padam. Ketika dia masuk, dia melihat Ling Chen bangun perlahan dengan rasa malu saat dia mengenakan pakaiannya perlahan. Tubuhnya yang sempurna itu benar-benar dipenuhi dengan bekas bibir di sekujur tubuhnya dan ruangan itu dipenuhi dengan jenis bau khusus. Sementara Xiao Yansui masih perawan, dia masih memiliki pemahaman tertentu terhadap hal-hal seperti itu. Saat dia memasuki ruangan, dia langsung mengerti apa yang terjadi tadi malam. Menjadi perawan, dia secara alami lolos dari rasa malu dan frustrasi. Setelah memarahi celana sutra di depannya yang memiliki senyum nakal, dia segera berlari kembali ke kamarnya. Jantungnya masih berdebar kencang saat dia menggertakkan giginya dan memarahi, penjahat, beberapa kali. Di dalam hatinya, Ling Chen seperti peri, cantik dan bijaksana sampai-sampai dia bahkan tidak bisa memegang lilin untuk Ling Chen. Namun, dia benar-benar jatuh ke tangan celana sutra seperti Ling Tian. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan desahan penyesalan, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Tepat ketika dia hendak meminumnya, dia tiba-tiba tertegun saat memikirkan sesuatu yang aneh. Memikirkan masalah ini dengan hati-hati, Xiao Yansui akhirnya mengerti apa yang salah. Sebelum hari ini, Ling Chen jelas masih perawan seperti dirinya. Selain itu, penampilan lemah Ling Chen seperti perawan yang baru saja kehilangan keperawanannya.
Memikirkan hal itu, dia tidak bisa tidak terkejut. Jangan bilang, wanita cantik seperti itu benar-benar tinggal bersama Ling Tian selama 10 tahun penuh tetapi baru kehilangan keperawanannya kemarin. Bahkan jika itu karena usianya, dia seharusnya tidak menunggu sampai sekarang. Xiao Yansui yakin tidak ada pria yang bisa menolak kecantikan seperti Ling Chen. Tidak ada pria yang bisa menahan diri selama beberapa tahun sebelum memakan Ling Chen. Mungkin karena Ling Tian masih muda sebelumnya dan tidak mengambil tindakan. Namun, bahkan dia tidak terlalu yakin tentang itu. Lagi pula, pria normal pasti akan mengambil tindakan pada malam pertama wanita cantik seperti dia memasuki kamarnya. Untuk anak laki-laki berusia 12 hingga 13 tahun yang beraksi di kamar tidur, ini bukanlah hal yang istimewa dalam keluarga bangsawan. Di depan kecantikan yang begitu bebas untuk diambilnya, Ling Tian sebenarnya mampu menahan diri setidaknya selama 3 tahun. Lebih dari 3 tahun menahan diri. Konsep macam apa ini? Bagaimana bisa bangsawan muda celana sutra seperti dia melakukan itu? Belum lagi celana sutra terkenal seperti Ling Tian, mungkin seorang sarjana yang baik tidak akan bisa menahan diri begitu lama. Jangan bilang, dia benar-benar menyembunyikan dirinya begitu dalam. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Pikiran Xiao Yansui kemudian melayang ke pria berpakaian hitam yang menyelamatkannya di tengah hujan sebelumnya. Sepasang mata yang dingin dan tenang itu. Dia kemudian berpikir tentang Ling Tian yang melewatinya dengan kecemasan di matanya dan sebuah pemikiran muncul, tidak mungkin dia kan. Xiao Yansui kemudian menggelengkan kepalanya dan bergumam linglung, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia jelas tidak tahu seni bela diri sama sekali. Namun, kedua sosok itu semakin jelas dan semakin jelas di dalam hatinya, dan Xiao Yansui menjadi frustrasi. Melihat Xiao Yansui mundur, Ling Tian tidak bisa menahan senyum. Gelombang wewangian kemudian terbawa angin saat Ling Chen berlari keluar dengan mata berkaca-kaca dan wajah memerah. Tindakannya tampak sangat janggal, jelas masih belum bisa berjalan dengan baik. Tinju kecilnya kemudian menghujani Ling Tian, kamu buruk. Kamu terlalu buruk, bagaimana aku masih akan menghadapinya lain kali setelah terlihat seperti itu. Ling Tian tertawa ketika dia menangkap tangan Ling Chen dan menjawab sambil tersenyum, jadi bagaimana jika gadis itu melihatmu? Bukankah dia sudah memanggilmu kakak? Sekarang kamu tahu apa artinya menjadi pemalu. Tadi malam kamu sangat. Saat Ling Chen mendengar itu, wajahnya memerah sampai darah sepertinya mengalir keluar. Dia kemudian menarik tangannya dari tangan Ling Tian dan mulai memukuli Ling Tian lagi. Giginya terkatup saat dia hampir menangis karena malu dan frustrasi. Ling Tian tertawa sebelum berkata dengan serius, Chener, apakah kamu benar-benar tidak tahu niatku? Ling Chen kemudian mendengus saat dia menginjak kakinya di tanah. Namun, rasa sakit dari tadi malam belum mereda, dan dia mengerang pelan. Ling Tian kemudian memberikan senyum yang dalam, Chener, kamu sudah menjadi wanitaku dan aku pasti harus memberimu penjelasan yang tepat. Meskipun kamu telah melayaniku sejak kamu masih muda, kamu adalah pelayanku dan bukan selir, dan di sana adalah perbedaan status yang sangat besar. Karena Xiao Yansui melihat masalah di antara kita dan dia sangat dekat dengan nenek dan ibu, keduanya mungkin akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, bukankah itu akan menyelamatkan kita banyak usaha? Saya tidak bisa membiarkan Anda mengikuti saya tanpa gelar yang tepat. Setidaknya saya harus memberi Anda gelar yang tepat. Tapi, apakah Anda berharap saya menemukan nenek atau ibu saya untuk memberitahu mereka bahwa saya melakukannya bersamamu tadi malam? Sebelum dia selesai, Ling Chen sudah menutup mulutnya dan matanya dipenuhi kehangatan. Bangsawan muda, aku mengerti. Aku mengerti maksudmu. Ling Tian mengerutkan kening dan pura-pura marah. Kamu masih memanggilku bangsawan muda. Sudah waktunya bagimu untuk memanggilku suami. Jika kamu tidak akan mengubah caramu memanggilku, suamimu harus menggunakan hukum keluarga. Padamu, Ling Chen mengerutkan kening dengan manis saat wajahnya memerah. Sementara dia ingin memanggilnya seperti itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Karena itu, dia merengek dan terjun ke pelukan Ling Tian. Dia kemudian berkata, hukum keluarga apa? Saya tidak takut. Kamu benar-benar tidak takut. Senyum aneh terlihat di wajah Ling Tian. Saya tidak takut. Ling Chen menatap Ling Tian tanpa mundur. Hanya untuk melihat sepasang mata licik menatap ke arahnya. Baik, Ling Tian memujinya.
Dia kemudian berdiri dan memeluk Ling Chen. Ini masih pagi dan aku akan membawa Chener tersayang kembali ke kamar untuk 300 ronde lagi. Wajah Ling Chen kehilangan semua warna. Setelah baru saja kehilangan keperawanannya, dia baru saja melewati tadi malam. Sampai sekarang, tubuhnya masih lemah dan bahkan berjalan pun menjadi beban baginya. Bagaimana dia bisa bertahan dari putaran memanjakan lagi? Dia tidak bisa membantu tetapi memohon belas kasihan.